diberkati oleh Tuhan. Pada saat ini kita memasuki ibadah Jumat Agung, memperingati hari kematian Kristus Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam Yesus, pada hari peringatan akan kematian Tuhan Yesus di kayu salib, kami anak-anak Tuhan rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan, agar iman kami semakin mengerti, memahami bagaimana kasih Tuhan yang menyelamatkan kami melalui kematian Kristus Yesus di kayu salib. Berkati kami dengan kuasa Roh-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada ibadah Jumat Agung ini dari Yesaya pasal 52 ayatnya yang ke-13 sampai 15. Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai 15. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan yang sampai pada kita pada saat ini, hamba Tuhan yang menderita. Hamba Tuhan yang menderita. Penderitaan tidak bisa dipisahkan oleh setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan sering mengalami yang namanya penderitaan. Penderitaan yang kita alami, penderitaan yang semua orang percaya alami, adalah bagian dari kehidupan orang-orang percaya. Tetapi terkadang ada penderitaan yang karena kita sendiri atau kita sengaja kita perbuat. Tetapi ada juga penderitaan yang harus kita alami, kita lakukan dan kerjakan demi melakukan misi dan pekerjaan Allah di tengah-tengah dunia ini yang telah ditetapkan Tuhan dalam kehidupan kita. Banyak orang menjalani penderitaan terlebih dahulu baru mengalami yang namanya kebahagiaan. Tidak ada kebahagiaan yang diperoleh tanpa ada penderitaan dan perjuangan bahkan pengorbanan. Bapak Ibu saudara-saudara, Yesaya 52 yang kita baca tadi adalah sebuah nubuat tentang hamba Tuhan yang menderita. Siapakah hamba Tuhan yang menderita? Nubuat ini digenapi oleh kehadiran Yesus Kristus sebagai hamba Tuhan yang benar-benar mengalami penderitaan, yang benar-benar mengalami kesengsaraan, mengalami penolakan, penderitaan yang dialami oleh Yesus demi melakukan misi Allah, melakukan pekerjaan Allah yang besar untuk menyelamatkan umat manusia yang penuh dosa. Bapak Ibu saudara-saudara, apakah kita bisa selamat
tanpa ada penderitaan yang dialami Yesus? Tidak. Keselamatan yang kita peroleh dibayar mahal oleh kematian Kristus Yesus, oleh darah Yesus. Harga mahal demi menyelamatkan hidup kita, demi menyelamatkan semua umat manusia. Yesus harus berkorban mati di kayu salib. Hal itulah yang kita peringati pada saat ini. Mungkin pada masa-masa Jumat Agung banyak orang yang menonton film Tuhan Yesus. Ketika kita menonton film Tuhan Yesus, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan Bapak Ibu Saudara-saudara? Yesus yang tidak punya kesalahan, Yesus yang tidak punya dosa, harus mati tersalib karena aku dan karena kita semua. Semua itu Bapak Ibu Saudara-saudara oleh karena kasih Allah yang begitu besar. Dia harus mengorbankan anaknya yang tunggal untuk keselamatan umat manusia. Jadi hamba Tuhan yang menderita tergenapi oleh kehadiran Yesus. Yesus yang menderita dan kita memperoleh keselamatan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan ketika kita memahami dan mengimani penderitaan Yesus itu suatu harga mahal untuk menyelamatkan kita? Jangan pernah kita menyia-nyiakan keselamatan yang diberikan Kristus Yesus. Keselamatan yang memberikan kita suatu sukacita. Salib yang dipikul oleh Yesus adalah salib yang harusnya kita pikul. Tetapi salib itu dipikul oleh Yesus karena kasih Allah kepada umat manusia. Jadi mari Bapak Ibu Saudara-saudara, pada ibadah Jumat Agung ini kita kembali merenungkan, aku orang berdosa. Karena kasih Allah, dosaku dihapuskan olehnya. Dan aku memperoleh keselamatan. Dan apa yang harus aku lakukan Bapak Ibu Saudara-saudara? Memuji Dia, mengagungkan namanya, dan bersyukur atas anugerah keselamatan. Dengan tetap hidup menjadi pribadi yang rendah hati. Kita selamat bukan karena kehebatan dan apa yang kita punya, bukan karena kebaikan kita, tetapi karena anugerah Tuhan semata. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, jikalau ada penderitaan, persoalan yang kita alami, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk melewati penderitaan ini. Seperti yang kami katakan tadi, terkadang penderitaan itu harus kita alami dan jalani untuk melakukan pekerjaan Tuhan, untuk melakukan misi Allah yang besar. Tuhan, mampukan kami untuk melewati ini. Yesus juga Bapak Ibu Saudara-saudara berdoa di Taman Getsemani ketika Dia mau ditangkap. Kehendak-Mu-lah yang terjadi. Itu adalah sebuah doa yang menjadi teladan bagi kita. Apapun pergumulan penderitaan yang sedang kita alami, mari katakan kepada Tuhan, Tuhan, kehendak-Mu-lah yang terjadi dalam kehidupanku. Berikan aku kekuatan untuk menjalani dan melewatinya. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, kita paham sebagai orang percaya, penderitaan adalah bagian dari hidup kita. Tanpa penderitaan mungkin kita akan jauh dari Tuhan. Tanpa penderitaan kita mungkin akan merasa lebih hebat dari orang lain. Sehingga melalui penderitaan yang kita alami, penderitaan yang dialami Kristus Yesus, kita merasakan kasih Allah yang begitu besar dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang menyapa kami pada Minggu Jumat Agung ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, Roh-Mu menolong kami untuk tetap mengimani kematian Yesus di kayu salib sebagai tanda kasih Tuhan untuk menyelamatkan kami.
Berkati iman setiap kami orang-orang percaya, agar iman kami percaya sepenuhnya kepada kematian Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, sehingga kami memperoleh keselamatan yang dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.